Hai adik-adik, pernah dengar pepatah? Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kakak mau memperkenalkan diri. Nama kakak Nur Aida. Panggil aja Kak Aida. Nah, sebelumnya kakak mau menanyakan kabar kalian. Kalau kakak tanyakan, apa kabarnya hari ini? Kalian jawab, Alhamdulillah, khair, khair, khair. Bisa? Kita ulang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, khair, khair, khair. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oh ya, kalian pernah dengar cerita nggak? Cerita tentang singa padang pasir. Pernah lihat buku ini? Nah, kira-kira nih, buku ini menceritakan tentang sahabat siapa? Ada yang tahu siapa sih nama sahabat Rasulullah SAW yang digelari singa padang pasir? Ada yang tahu? Nih, kakak berikan ciri-cirinya. Ciri-cirinya, dia adalah seorang laki-laki yang gagah, laki-laki yang kuat, laki-laki yang dermawan, laki-laki yang sangat memperjuangkan Islam. Kira-kira nih, siapa sih laki-lakinya? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Acungkan tangannya. Siapa? Iya, pintar. Umar bin Khattab. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak sih Umar bin Khattab itu lahirnya kapan? Iya, pintar. Umar itu lahirnya setelah kejadian pasukan bergajah menyerang Ka'bah 13 tahun setelah itu. Barulah Umar lahir. Ketika Umar beranjak dewasa, dia adalah laki-laki yang sangat disegani. Kenapa? Karena perawakannya yang begitu besar, perawakan yang begitu tegas. Bahkan nih, ketika si Umar lewat, orang-orang di sekitarnya terdiam. Kenapa? Karena melihat badan yang begitu kokoh dan besar. Masya Allah. Ketika Umar bin Khattab sebelum memasuki Islam, apa yang terjadi dengan Islam? Waktu itu Umar sangat memusuhi agama Islam karena dia membenci. Karena baginya Islam merusak nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Sangat membenci orang yang memeluk agama Islam. Bahkan nih, pada suatu hari, kalian pernah dengar cerita ini? Pada suatu hari, ada seorang hamba sahaya. Hamba sahaya itu, dia memeluk agama Islam dan terdengar oleh Umar. Umar sangat marah. Pergilah dia menghadap si hamba sahaya. Ngapain? Dia mencambuk hamba sahaya tadi dengan sangat kuat, sangat sehingga tangannya saja lemas mencambuk si hamba sahaya tadi. Coba kalian bayangkan adik-adik, kira-kira bagaimana sih nasib si hamba sahaya tadi? Tangan Umar yang begitu kuat saja sampai lemah mencambuk si hamba sahaya. Astagfirullahaladzim. Itu kejadian sebelum Umar masuk ke dalam Islam. Lalu bagaimana nih setelah Umar masuk Islam? Ada yang tahu nggak sih kejadian Umar masuk Islam itu seperti apa? Ketika Umar bertemu Nu'aim, pada saat itu Nu'aim berkata, "Wahai Umar, perjalananmu adalah perjalanan yang sangat jelek." Lalu apa kata Umar? Umar bertanya, "Siapa?" Lalu Nu'aim berkata, "Iparmu, anak pamanmu, dan saudarimu." Lalu apa yang terjadi? Umar pergi ke rumah adiknya yaitu Fatimah. Ketika itu Fatimah sedang membaca ayat Al-Quran bersama suaminya. Umar marah. Dia menggedor-gedor pintu dengan sangat keras. Tiba-tiba Fatimah dan suaminya terkejut dengan kedatangan Umar. Mereka takut Umar mengetahui keislamannya. Karena mereka tahu kalau Umar tidak suka orang memeluk agama Islam. Dia bertanya kepada Fatimah, "Apa yang aku dengar tadi? Suara bisikan apa yang aku dengar?" Lalu Fatimah menjawab, "Tidak ada, kami hanya berbicara. Jangan berbohong. Kalian pasti telah berpaling kepada Muhammad." Ketika itu Fatimah dan suaminya saling berpandangan. Mereka bingung sehingga terjadi pertengkaran yang sangat hebat antara Fatimah dan Umar bin Khattab. Ketika Umar meminta lembaran-lembaran kertas yang dibacakan oleh Fatimah dan suaminya,
Fatimah menolak. Kenapa? Karena saat itu Umar lagi tidak bersuci. Dan ketika Umar terus memaksa Fatimah dan suaminya, Fatimah bersedia memberikan lembaran-lembaran ayat suci tadi. Asalkan satu syaratnya. Apa tadi syaratnya? Yaitu bersuci dengan berudu. Ketika Umar berudu, dia memberikan lembaran-lembaran tadi. Ketika si Umar memegang lembaran dan membacanya, hatinya tersentuh. Masya Allah, melihat dan membaca saja lembaran-lembaran tadi, hatinya langsung tersentuh. Dan ketika itu, apa yang terjadi? Ada yang tahu adik-adik? Iya, pintar. Si Umar mencari Nabi Muhammad SAW. Melihat kedatangan si Umar, Hamzah pun terkejut. Mengapa Umar datang? Mereka sangat-sangat terkejut. Dan ketika Umar sampai, Umar menanyakan, di mana Rasulullah? Di mana Muhammad? Mereka pun terdiam. Waktu dia menunjukkan tempatnya, nih, tangan si Umar dipegang oleh Hamzah dan sahabatnya. Dan ketika dia bertemu dengan Rasulullah mengatakan, lepaskan tangannya. Ketika si Hamzah dan sahabatnya melepaskan tangan si Umar, apa yang terjadi? Umar bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan masa itu Umar masuk ke dalam agama Islam. Lalu Nabi Muhammad dan para sahabat mengucapkan Allahu Akbar, takbir kepada Allah. Ada yang tahu nggak? Setelah Umar masuk ke dalam Islam, apa yang terjadi kepada Islam? Apakah Islam semakin kuat? Apakah Islam semakin lemah? Apa ada yang tahu? Iya, Islam semakin kuat. Ya, Islam semakin kuat ketika Umar masuk ke dalam agama Islam. Bahkan Umar itu rela memberikan seluruh hartanya untuk Islam. Umar mengatakan dirinya adalah pelayan rakyat, padahal dia adalah seorang khalifah. Sehingga si Umar dikatakan adalah pemimpin yang juhud, pemimpin yang baik, pemimpin yang dermawan. Adik-adik tahu nggak sih cerita akhir hidup dari si Umar? Pada suatu hari Abu Luwah datang kepada Umar. Dia ingin menyatakan pendapatnya bahwasanya majikannya begitu kasar kepadanya. Sehingga si Umar mengatakan seperti ini, kamu harus sopan terhadap majikanmu. Dan ketika itu Abu Luwah dendam kepada Umar. Dan ketika subuh, Abu Luwah pergi ke masjid karena dia tahu waktu itu Umar selalu menjadi imam di masjid. Nah, setelah iqamah dikumandangkan, majulah Umar ke depan untuk menjadi imam. Abu Luwah ini sengaja berada di belakang si Umar. Dia sudah menyiapkan sebilah pedang dengan lumuran racun yang mematikan. Pada saat Umar membaca surah Al-Fatihah, setelah itu dia membaca surah Al-Ahzab, lalulah ditodongkannya kepada Umar. Apa yang terjadi? Umar merasa kesakitan dan dia perlahan mundur dan menarik seorang sahabat. Setelah selesai sholat, mereka menyaksikan Umar kesakitan dan membawanya pulang. Saat itu Umar hanya memikirkan hutangnya. Dia bertanya kepada anaknya, catatlah semua hutang-hutangku dan bayar, karena dia sudah merasa tidak sanggup lagi. Dia tidak mau terhalang masuk ke dalam surga karena hutang-hutangnya. Nah, adik-adik, siapa tadi yang dikatakan singa padang pasir? Yaitu Umar bin Khattab. Udah dulu ya kakak ceritanya. Nanti kita sambung lagi dengan cerita-cerita yang jauh lebih menarik. Mau mendengarkannya lagi? Oke, nanti kita ketemu lagi. Kakak sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.